Ya, pemirsa, kehidupan demokrasi di negara ini ternyata tidak menyelesaikan masalah kesenjangan ekonomi. Berita koruptor mencuri uang rakyat bahkan bisa jadi santapan sehari-hari kita kalau Anda baca koran atau nonton TV. PR besar reformasi belum juga selesai. Dan untuk membahasnya bersama saya telah hadir Budiman Sujatmiko, aktivis tahun 98 yang juga politisi PDI Perjuangan dan orang yang paling disayang Pak Harto kala itu. Dicari-cari berarti ya. Dan juga Ketua KPK Jilid 1. Bapak Taufikur Rahman Ruki, selamat datang di studio, Bapak sekalian. Ya, terima kasih. Saya ke Pak Taufikur Rahman dulu. Pak Ruki, kalau kita bicara tentang korupsi yang nggak ada matinya, sebenarnya korupsi dulu sama korupsi sekarang bedanya apa? Korupsinya sih sama. Nah, yang beda adalah korupsi juga, cuman kalau dulu korupsi itu sentralisasi. Kebanyakan dilakukan oleh pejabat pemerintah pusat. di pusat. Karena anggaran 5 miliar saja dikeluarkan mesti izin seknek. Semuanya serba terpusat. Sekarang dengan desentralisasi, Lebih adil dong korupsinya. ya, korupsinya merata kemana-mana jadinya kan. Jadi, ya kita bayangkan tadi digambarkan. Banten. Dulu nggak pernah ada korupsi di Banten, yang ada korupsi di Jakarta. Nggak ada korupsi di Papua, yang adanya di Jakarta. Setelah desentralisasi, mulailah korupsi ada di mana-mana. Sampai ke Pacitan pun ada korupsi. Di Banten ada korupsi, di Makassar ada korupsi. Kok harus bilang kampungnya Pak SBY? Kampung saya juga disebut. Saya kan tidak tahu, Pak. Kenapa itu bisa terjadi? Apakah semangat reformasi itu mandek hanya di tataran retorika saja, sementara reformasi kan tujuan besarnya salah satunya memberantas KKN, Pak? Ya. Pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia setelah reformasi itu konsentrasinya kepada penegakan hukum. Ini menurut saya tidak benar. Karena korupsi itu bisa terjadi dilakukan oleh bad people, oleh orang yang jelek, tapi juga sebagai akibat sistem yang jelek. Sistem yang salah. Nah, sistem ini yang tidak kunjung diperbaiki. Orang bagus masuk dalam sistem jelek bisa Kena juga dia. Jadi sistemnya yang tidak diperbaiki. Kalau bicara tentang perbaikan sistem, bukan tugasnya ketua KPK. 4 tahun nggak akan mampu, saya nggak akan mampu menangani itu ketika jadi ketua KPK. Loh, sekarang ini kan Pak Abraham Samad bukan ketua KPK, Anda ketuanya, Pak Abraham penggantinya. Ya, kira-kira begitu. Mas Budiman, Ya. Anda kan dulu dikenal sebagai orang yang bergerak di bawah tanah, kemudian sekarang muncul di permukaan. Artinya pekerjaan rumah itu walaupun belum selesai, tapi cara berjuangnya pasti beda. Ya. Pendekatan apa yang harus dilakukan sekarang? Kalau Pak Ruki berjuang memberantas korupsi yang korupsinya makin adil dan merata ke daerah-daerah, apa yang menjadi fokus perhatian Anda? Begini, pertama saya mau nyambut apa yang dikatakan Pak Taufik tadi soal reformasi ya, 98 sampai sekarang. Sebenarnya bangsa ini belum mencapai apa yang disebut sebagai tatanan demokrasi. Reformasi 98 baru mengantar dan melepaskan bangsa Indonesia dari sistem otoriter dan sistem yang sentralis menjadi sistem yang terbuka dan desentralis. Dari otoriter ke terbuka, dari sentralis ke desentralisasi. Oke. 98 dan sampai sekarang baru itu sebenarnya prestasinya. Tapi apakah itu kecil? Enggak. Tentu dampaknya besar. Dari yang otoriter menjadi terbuka, kita semua sekarang bebas, tidak lagi ditakut-takuti, tidak lagi mengkritik kemudian di penjara, ditangkap, dibunuh, diculik dan sebagainya. Tidak, ya. Pengalaman diculik ya? Ya. Juga dengan desentralisasi. Apa yang dikatakan Pak Taufikur Rahman? Dalam tanda kutip, prestasi reformasi berkaitan dengan soal korupsi adalah dari korupsi yang tidak adil tanda kutip karena cuma di Jakarta menjadi korupsi yang lebih merata tadi itu. Apakah itu lebih baik? Apakah itu baik? Tentu saja tidak baik. Artinya begini, itulah terutama kemewahan atau hasil dari reformasi ini. Kita belum mencapai sistem demokrasi yang bersih, belum mencapai rekrutmen politik yang transparan dan sesuai dengan kemampuan, ya. Apalagi kalau kita lihat pengalaman saya kebetulan baru mengikuti pemilu legislatif, di mana ada keterbukaan. Sekarang kita tidak tahu partai mana yang menang. Bahkan kita sekarang belum tahu siapa akan jadi presiden kita. Kalau dulu kita sudah tahu partai mana yang akan menang, siapa presiden. Sekarang kita nggak tahu. Sekarang belum tahu yang jadi presiden siapa nanti? Saya harap Jokowi. Nggak boleh kampanye. Kita break dulu. Kita lanjutkan nanti segmen berikutnya. Baik, pemirsa, kita masih akan membahas apa saja agenda reformasi yang masih menjadi PR kita. Special Report Jalan Terang Reformasi 98 segera kembali. Tetap bersama kami.